Sabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang tahanan Polresta Palu tewas dan diduga akibat dianiaya. Komisi Kepolisian Nasional turut mengawasi dan menyelidiki kematian seorang tahanan di Mapolresta Palu. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menyita aset perusahaan terlibat korupsi di Morowali. Kasus tewasnya Bayu Adityawan, salah seorang tahanan Polresta Palu beberapa waktu lalu, berbuntut panjang. Polda Sulawesi Tengah telah melakukan penyelidikan terkait kematian korban yang sebelumnya ditahan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hasilnya, ditemukan adanya unsur kekerasan dan penganiayaan terhadap korban hingga meninggal dunia. Bidang Propam Polda Sulawesi Tengah telah memeriksa 26 saksi terkait kasus penganiayaan tersebut. Kedua anggota Polri yang terlibat dalam penganiayaan tersebut telah ditahan. Anggota Polri berpangkat Brigadir 2 ini diketahui berinisial CH dan M dan bertugas di bagian penjagaan. Terhadap 2 anggota dimaksud sudah kami laksanakan pengamanan dan ditaruh di tempat khusus Biro Propos Subdit Propos Bitpropam Polda Sulteng. Yang terakhir kami sampaikan bahwa Bitpropam juga sesuai dengan perintah Bapak Kapolda bersinergi dengan Ditreskrim untuk fokus pada investigasi menyeluruh dalam rangka menentukan penyebab kematian dari almarhum BA. Kedua anggota Polri tersebut mengaku telah menampar dan memukul bagian perut korban. Motif penganiayaan tersebut karena anggota Polri tersebut jengkel terhadap korban yang berisik saat jam istirahat di ruang tahanan. Kedua anggota Polri yang terlibat penganiayaan telah ditahan di ruang khusus Polda Sulawesi Tengah. Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Agus Nugroho memastikan akan menangani kasus tersebut secara serius dan menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum. Polda juga telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki lebih lanjut kematian Bayu Adityawan. Kami Polda Sulteng telah mengambil alih dan menarik penanganan perkara yang sebelumnya ditangani oleh Polresta Palu. Dan selanjutnya, sebagai bentuk komitmen kami, keseriusan kami, Polda Sulteng telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim penyidik di jajaran Ditreskrim dan tim penyelidik dari Paminal serta tim pemeriksa dari jajaran Bitpropam Polda Sulawesi Tengah. Bayu Adityawan dilaporkan meninggal dunia 12 September 2024 lalu di Rumah Sakit Bayangkara Palu. Korban sebelumnya ditahan di Mapolresta Palu akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pihak keluarga dan kuasa hukum korban sebelumnya sudah melaporkan kasus itu ke Mapolresta Palu dan mendapat perhatian serius dari Komisi 3 DPR RI. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Komisi Kepolisian Nasional mendatangi kantor Kepolisian Resor Kota Palu Selasa siang. Kedatangan Kompolnas ini merupakan buntut dari kematian Bayu Adityawan pada 12 September 2024 lalu setelah ditahan di Polresta Palu. Setiba di Mapolresta Palu, Ketua Harian Kompolnas Beni Joshua Mamoto terlebih dahulu menerima paparan penanganan kasus oleh pihak Polresta Palu. Mereka kemudian melakukan pengecekan ruang tahanan serta melakukan wawancara terhadap beberapa tahanan yang menjadi saksi. Beriringan proses etik sedang dilakukan, proses pidana juga sedang berjalan. Marilah kita nanti tunggu
hasilnya sidang etik, putusannya apa, sidang pidana tentunya terbuka untuk umum, semua bisa mengikuti apa yang sesungguhnya terjadi kepada almarhum. Kasus kematian Bayu Adityawan, tahanan Polresta Palu, telah diambil alih Polda Sulteng. Polda Sulteng juga telah membentuk investigasi yang terdiri dari penyidik di Treskrimum, penyidik pengamanan internal, serta tim pemeriksa dari bidang profesi dan pengamanan Polda Sulteng. Dalam proses pengungkapan terdapat dugaan kelalaian prosedur jaga tahanan yang melibatkan 6 petugas jaga, 2 pengawas, dan 1 penyidik. Terjadi pula dugaan penganiayaan terhadap Bayu Adityawan oleh Bribda CH dan Bribda M. Keduanya diduga melakukan penganiayaan pada dini hari 12 September 2024. Dan kini mereka telah ditahan di tempat khusus Subbid Provos Polda Sulteng. Kedatangan Kompolnas atas undangan dari Kapolda Sulteng untuk turut serta memantau penyelidikan kasus tersebut. Saat ini, pengungkapan kasus masih terus berjalan sembari menunggu hasil ekshumasi dan autopsi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Syahrul Caya melaporkan dari Palu. Teka-teki siapa pelaku pembunuhan terhadap Vira Laya, seorang ibu rumah tangga di desa Pangkaleseang, Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Banggai, 22 September lalu akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap pelaku, seorang remaja berusia 18 tahun berinisial IR. Dari hasil interogasi polisi, tersangka mengaku sempat mencuri uang korban sebanyak 1 juta rupiah yang disimpan di dalam lemari kamar. Tidak hanya itu, pelaku sempat memperkosa korban. Korban sempat berusaha melarikan diri namun dikejar pelaku hingga didorong dan tersandar di dinding rumah. Pelaku kemudian mengambil sebilah parang dan mengayunkannya ke arah korban. Korban pun mengalami luka robek di bagian kepala dan leher belakang. Akibat luka serius tersebut, korban akhirnya meninggal dunia. Suami korban yang baru pulang melaut kaget melihat istrinya tergeletak bersimbah darah. Kejadian itu pun langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang turun ke lokasi kejadian menemukan sebilah parang dan sarung bercak darah, sebatang kayu, dan sebuah dompet. Diketahuinya kejadian karena setelah suami korban pulang dari melaut, dia masuk ke dalam rumah sekitar jam 2, dia menemukan istrinya sudah tergeletak di lantai dalam kondisi luka-luka. Kemudian dia berteriak minta tolong, menghubungi warga, kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Akibat perbuatannya, IR kini dijerat pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Syahrul Caya melaporkan dari Banggai.